8 tahun yang lalu, berawal dari mimpi sederhana para pendahulunya, Koran Memo didirikan. Berbekal dengan keyakinan akan menjadi besar, Koran Memo terus berjalan melewati tantangan perkembangan zaman. Inovasi demi inovasi dilakukan sebagai pembuktian bahwa Koran Memo ada bukan hanya sebagai bayangan, tapi harapan untuk masa depan media massa Indonesia. Dengan prinsip teguh untuk selalu memberikan berita yang faktual dan bisa dipertanggungjawabkan, di usianya yang ke-8 ini, hari ini Koran Memo kembali membuat gebrakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Selamat datang di acara Sarasehan ulang tahun ke-8 Koran Memo dan launching sejahtera.co. Hadirin sekalian, untuk mengawali hari yang bersejarah ini, kita sambut persembahan tarian dari para putra-putri Kabupaten Kediri, di mana tarian ini menggambarkan kecantikan, kecerdasan, keramah tamahan putri-putri Dahanapura hingga menjadi impian dan idola para raja. Mari kita sambut Tari Pangayu.
yo angka yo matyo. Luar biasa, baru saja kita sampaikan persembahan tarian dari putri-putri Kabupaten Kediri. Dan seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Inu Wisnu. Dan saya Kirana Tia, Duta Wisata Inu Kirana Kabupaten Kediri 2022. Kami ucapkan selamat datang kepada Wali Kota Kediri atau yang mewakili, Bupati Kediri atau yang mewakili, Bupati Nganjuk atau yang mewakili, Kepala Bank Indonesia Kediri, PT Gudang Garam Tbk, RSUD Gambiran, Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Polres Kediri, Polres Kota Kediri, Polres Nganjuk, Kodim 0809 Kediri, dan tamu undangan yang lainnya. Tak lupa kami sampaikan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam kesuksesan acara ini. Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Kediri, pemerintah Kabupaten Kediri, pemerintah Kabupaten Nganjuk, pemerintah Kota Blitar, pemerintah Kabupaten Blitar, pemerintah Kabupaten Tulungagung, pemerintah Kabupaten Trenggalek, DPRD Kabupaten Kediri, DPRD Kabupaten Nganjuk, DPRD Kota Blitar, Kejaksaan Negeri Nganjuk, Polres Nganjuk, Polres Tulungagung, Polres Kediri Kota, Polres Kediri, Polres Trenggalek, Kodim 0809, KPPN Kediri, dan Kantor Bank Indonesia Kediri. PT Gudang Garam Tbk, KONI Kabupaten Kediri, BNN Kabupaten Kediri, Jatim Park Group, PT Selekta Kota Batu, Rumah Sakit Karsa Husada Batu, KONI Nganjuk, PT Bayu Bagus Bakery, MKKS SMP Kabupaten Nganjuk, PG Pesantren Baru, CV Wahana Sejahtera Fus Jombang, Yayasan ATS Sakofah Jombang, AKD Jombang, Lembah Kelut Resort and Villa. Dan hadirin sekalian, untuk mengawali kegiatan ini, mari kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Seluruh hadirin kami mohon untuk berdiri.
disilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya dilanjutkan dengan doa kepada Bapak Ulul Hadiin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, marilah kita sejenak berdoa. Bagi yang beragama selain Islam bisa menyesuaikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi ilmina, barik lana fi kasbina, barik lana fi rizkina wa barik lana fi hayatina. Ya Allah, kami yang hadir di majelis ini, yang hadir dalam agenda HUT Quran Memo ke-8 dan launching sejahtera.co, ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, berkailah ilmu kami, berkailah pekerjaan kami, berkailah hidup kami ya Allah. Allahumma yassir lana umurona, umuri dunya wa umuril akhirah, kama yassartahu li jamil khalqika ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami ya Allah, urusan dunia dan urusan akhirat kami ya Allah. Mudahkanlah kami dalam mencapai cita-cita dan kesuksesan kami ya Allah. Jika kesuksesan itu jauh, dekatkanlah ya Allah. Jika tali kesuksesan itu putus, sambungkanlah ya Allah. Jika jalan kesuksesan itu terjal, lancarkanlah ya Allah. Dan jika cara mencapai kesuksesan itu sulit, mudahkanlah ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ulul Hadiin. Hadirin, acara selanjutnya yaitu sambutan Direktur Koran Memo Group kepada Bapak Mega Wulandari, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Bank Indonesia Perwakilan Kediri, yang saya hormati Wali Kota Kediri atau yang mewakili, yang saya hormati Bupati Kediri atau yang mewakili, Wali Kota Blitar atau yang mewakili, Bupati Blitar atau yang mewakili, Bupati Nganjuk atau yang mewakili, Bupati Tulungagung atau yang mewakili, pimpinan DPRD Kabupaten Kediri, pimpinan DPRD Kota Kediri atau yang mewakili, bapak-bapak dari Forkomdimda, Komandan Kodim 0809 atau yang mewakili, Kapolres Kediri Kota atau yang mewakili, Kapolres Kediri atau yang mewakili, Bapak Kajari Nganjuk, Kajari Kota Kediri atau yang mewakili, kemudian dari Gudang Garam TPK, dari Rumah Sakit Gambiran, dari kantor KPPN Kediri, di mana saya terima kasih sekali karena kami diberikan fasilitas seperti ini selaku mitra kami. Malam yang berbahagia ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak Ibu sekalian, seluruh hadirin yang nggak bisa kami sebutkan satu persatu. Malam ini adalah malam sarasehan bagi Quran Memo Group. Kenapa kami katakan Quran Memo Group? Karena berawal dari Quran Memo yang berwujud cetak, yang lahir tanggal 25 Agustus tahun 2014. Sebenarnya anniversary ini harus kita gelar pada tanggal 25 Agustus lalu. Karena menurut teman-teman kita harus
menghormati kearifan lokal, karena momen itu adalah bagi sebagian keyakinan kita adalah momen bergabung, sehingga kita geser sehingga mendekati anniversary-nya AGTV dan koranmemo.com. Sehingga karena momen ini kita sekaligus melakukan launching sejahtera.co. Mungkin Bapak Ibu sekalian, sebagian ini adalah sebuah media baru, sebenarnya bukan. Kami menyadari bahwa sebagai pengelola media cetak yang semua sudah mengatakan ini adalah senjakala untuk media yang sifatnya manual, semua sudah bergeser ke digital. Alhamdulillah kami masih mampu bertahan melalui resesi pandemi COVID, dan sekarang mulai menjelang melalui menghadapi resesi energi, sehingga kami berharap keberadaan kami tetap bisa memberikan warna, memberikan kontribusi kepada para mitra, memberikan informasi dan support terhadap proses-proses yang harus kami terlibat di dalamnya. Untuk itu kami sedikit memberi gambaran bahwa cetak bagi mitra kami mungkin sebagian masih dibutuhkan, tapi sebagian memang sudah ketinggalan zaman. Untuk itu kami menyadari bahwa zaman akan terus berubah, proses itu akan terus berjalan, dan kami menyadari bahwa zaman tidak akan mungkin untuk dilawan. Kami yang harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman itu. Untuk itu kami memberikan sebuah kepercayaan lebih kepada para mitra kami yang malam ini hadir di sini. Kami berharap para mitra kami paham bahwa koranmemo.co hadir untuk melengkapi, sehingga harian pagi Koran Memo tidak sesuatu yang sia-sia, sehingga siapapun mitra kita yang menggunakan jasa daripada Koran Memo cetak otomatis akan teraplikasi di digital maupun audiovisual, sehingga kita memberikan lebih. Sebenarnya ini adalah pelayanan plus-plus daripada Koran Memo untuk menjawab tantangan zaman. Walaupun toh digital sudah mulai merebak, kita sudah punya konsep digital, tapi ada yang harus kami selamatkan di sini. Ini adalah sejarah. Cetak itu adalah sejarah awal kami mendirikan grup ini. Cetak adalah induk daripada anak-anak perusahaan yang sudah sekarang berdiri kokoh, dan kami tidak ingin sejarah itu hilang. Kami berusaha mempertahankan semaksimal mungkin cetak itu tetap harus eksis. Bagaimana kita bersaing? Kita memberikan pelayanan plus-plus. Semua mitra yang menggunakan jasa publikasi melalui Koran Memo cetak otomatis akan mentransformasi pada digitalnya yang bernama sejahtera.co. Dan melalui kreasi kami, wujud apapun informasi yang disampaikan kepada cetak akan kami implementasikan dalam bentuk audiovisual, sehingga tidak hanya digital, kami akan menyajikan dalam wujud yang audiovisual. Jadi advertorial maupun apa sebuah situasi apapun akan coba kami terjemahkan, baik dari mitra kita kepolisian yang sering melakukan rilis, kita akan menyajikan dalam bentuk yang berbeda. Jadi tidak perlu khawatir, keterbatasan jangkauan daripada fisiknya koran itu akan terjawab melalui media digital yang akan kita sajikan, baik secara website maupun audiovisual melalui channel-channel YouTube yang kita miliki. Jadi disinilah malam ini kita akan menyajikan, ini bukan sebuah media baru, ini adalah wujud layanan lebih kami dari Koran Memo di ulang tahunnya yang ke-8. Untuk itu kami mohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian, sehingga kami bisa memberikan lebih lagi, memberikan yang lebih berarti pada proses pembangunan, proses pertumbuhan sosial politik, terutama di wilayah Matraman, karena home base-nya Koran Memo cetak adalah di wilayah Kediri, Madiun. Walaupun sekarang kita sudah sampai ke Lamongan, Pasuruan dan Probolinggo, Malang Raya juga sudah, cuman kita yang lebih kuat adalah di Karsidan, Kediri dan Madiun. Jadi harapan kami
para mitra kami tidak berkecil hati, termasuk diri saya tidak ingin cetak itu akan berakhir dengan tragis. Seandainya pun berakhir, kita tetap bisa mempertahankan sebuah usaha yang selama ini sudah kita lahirkan dari bumi Kediri, yang kita punya misi dari Kediri, kita ingin mewarnai negeri. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Walau muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Mega Wulandari selaku Direktur Koran Memo Group. Baik, acara selanjutnya sambutan dari perwakilan tamu undangan kepada Kepala Bank Indonesia Kediri Bapak Muhammad Khairur Rafiq, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Pimpinan DPRD Kabupaten Kediri, yang terhormat Pimpinan Memo Group, yang terhormat Bapak Ibu dari Forkompimda, yang terhormat para hadirin semua, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjat puji syukur kehadirat Allah SWT pada malam yang berbahagia ini kita bisa hadir di tempat ini untuk memperingati hari ulang tahun Memo yang ke-8. Tentunya setiap kali memperingati ulang tahun kita berharap ke depan akan berjalan lebih baik, ke depan akan memperoleh hasil yang lebih baik, dan kita berharap ke depan Koran Memo dengan bertambahnya umur akan berkembang menjadi industri pers yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, kami sebagai mitra Koran Memo tentunya kami berharap bahwa pers itu adalah sebagai media informasi dan media pendidikan. Artinya di saat situasi perkembangan teknologi informasi, di saat situasi bebasnya aliran informasi ke setiap pelosok ruang kita, di saat ini bahwa semua orang akan secara mudah memperoleh informasi. Tentunya kami berharap pers sebagai media informasi dan media pendidikan tetap tegak lurus dan memberikan pemberitaan yang bisa menciptakan ketenangan dan informasi-informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Seperti kita ketahui, dengan adanya kemajuan teknologi tentunya kita tidak bisa menghindari, ini suatu keniscayaan. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara teknologi informasi, tentunya kalau sering kali yang berkembang melalui media informasi itu ada berita-berita yang sifatnya hoax, ada semacam informasi yang sebenarnya tidak berisi berita yang sebenarnya. Nah, ini tentunya kami sebagai mitra dari Memo, kami berharap Memo tetap berperan sebagai media informasi dan media pendidikan, karena bagaimanapun juga pada saat seperti ini peran pers sangat dibutuhkan. Peran pers sebagai pilar demokrasi itu sangat dibutuhkan, karena
Bagaimana juga bahwa informasi yang kami berikan, kebetulan kami di Bank Indonesia terkait dengan berita-berita ekonomi yang pada saat ini kita ketahui sedang terjadi tekanan ekonomi secara global, sehingga pada saat-saat seperti ini dibutuhkan media informasi, berita-berita yang memberikan harapan-harapan semangat bagi masyarakat bahwa semua masalah yang kita hadapi bisa kita lakukan. Tentunya kami sebagai mitra Koran Memo tidak alergi terhadap kritik, tidak alergi terhadap masukan-masukan yang membangun terhadap apa-apa yang kami sampaikan, apa-apa yang kami kerjakan. Dengan demikian kami berharap dengan ulang tahun Media Memo yang ke-8 ini, semoga Media Memo bisa bertransformasi mengikuti perkembangan zaman, bisa berkembang dengan baik dan menciptakan suatu informasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Khairur Rafiq. Hadirin selanjutnya, mari kita simak paparan singkat tentang koranmemo.com kepada Direktur Utama koranmemo.com, Bapak Bambang Iswahyudi. Kami persilahkan. Bapak, Ibu-ibu, dari tadi kayaknya kan serius banget ya. Kita santai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang beragama lain. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami dari koranmemo.com lahir tanggal 28 Juli, 7 tahun yang lalu. Jadi kita berdiri di sini sebagai rasa tanggung jawab kita terhadap mitra kita. Setiap tahun perubahannya bagaimana? Nah, ini setiap tahun kita berikan kepada informasi kepada mitra-mitra kita. Dan hari ini kita juga harus bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaru, bagaimana kiprah kita di masyarakat, juga di pemerintah atau yang lainnya. Saya berbicara sedikit saja. Selengkapnya kita lihat paparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa bekerja sama dengan koranmemo.com? Kenapa koranmemo.com berbeda rate card-nya dengan media lain, khususnya media lokal berbasis digital? Banyak pertanyaan muncul, kenapa dan kenapa? Sebuah pertanyaan logik yang mungkin ada di benak Anda saat ini. Sekilas tentang kenapa ini, kami akan paparkan yang akan mendapatkan benefit bila bermitra dengan kami, koranmemo.com. Koranmemo.com adalah salah satu bidang usaha yang tergabung di Koran Memo Group. Sementara perjalanan koranmemo.com sudah memasuki 7 tahun dalam memberikan kontribusi ke masyarakat dan pemerintah dalam informasi. Sebagai media digital yang berkompeten, koranmemo.com sudah memenuhi standar Dewan Pers sebagai media digital yang terverifikasi. Di mana koranmemo.com hadir sebagai jawaban akan adanya transformasi media dan perubahannya. Dapat kami sampaikan, di mana transformasi digital membawa perubahan pesat pada cara masyarakat berinteraksi. Dengan keberadaan internet, media digital bukan lagi menjadi pilihan, tapi keharusan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk kepentingan individu maupun bisnis. Untuk itu, koranmemo.com memasuki persaingan era digital dengan memberlakukan digital mindset
Digital mindset merupakan pola pikir untuk memaksimalkan teknologi digital, di mana kita ikut serta menggunakan teknologi bukan hanya sekedar tahu teknologi tersebut. Revolusi digital dan teknologi. Revolusi digital dan teknologi yang kita jalani telah merubah paradigma yang ada sebelumnya. Menguasai digital bukan tentang teknologi. Memahami digital bukan tentang memahami teknologi. Namun, ini tentang memiliki cara berpikir yang baru. Memahami revolusi ini, akhirnya kami terapkan untuk bagaimana website koranmemo.com selalu bisa memenuhi keinginan pembaca. Memiliki website yang ramai pengunjung memang menjadi idaman bagi setiap orang yang berkecimpung di ranah digital, khususnya media digital. Tidak hanya kita mendapat materi berita, informasi, atau advertorial dinaikkan atau istilahnya diupload di website setelah itu selesai, tetapi bagaimana memberikan benefit dan solusi bagi mitra kita. Untuk itu, koranmemo.com merubah dan berusaha untuk melakukan langkah optimasi agar sebuah berita di website koranmemo.com bisa lebih mudah ditemukan dan selalu di halaman utama Google. Dapat kami jelaskan, untuk itu kami melebarkan konsep dengan membentuk departemen sisi koranmemo.com, di mana departemen tersebut yang mengolah, menyajikan, hingga informasi bisa menjadi trending topik dan masuk di halaman depan Google, dan setiap di-search atau dicari user selalu muncul di halaman utama Google. Dari departemen sisi yang telah berusaha bagaimana informasi atau berita menjadi konsumsi pembaca, target di tahun 2022 ini, departemen sisi harus memenuhi viewer sejumlah 2 juta orang. Dapat kami informasikan, hingga masuk di bulan Agustus, kita telah melampaui target, yaitu sementara setiap bulannya, jumlah berita yang kami upload di website koranmemo.com berjumlah atau rata-rata perharinya untuk memenuhi masuk di halaman depan Google yang bersaing dengan media-media nasional. Koranmemo.com hampir setiap hari muncul ada di halaman depan Google. Rata-rata 2 hingga 3 berita kami koranmemo.com menghiasi halaman depan Google. Selain itu, kami juga membuat kata kunci untuk publish pemerintahan Kota Kediri dan Kabupaten Kediri. Bila kita mencari di kolom search Google dengan menyebut atau mengetikkan Mas Abu, maka akan muncul berita tentang kegiatan Mas Abu dari Pemkot Kediri di halaman depan Google. Demikian juga untuk Pemkab Kediri, kami juga membuat kata kunci. Maka, apabila pembaca menginginkan informasi kegiatan Bupati Kediri, akan muncul di halaman depan Google. Untuk itulah, di ulang tahun kami yang ke-7 untuk koranmemo.com dan ulang tahun ke-8 untuk Koran Memo, berupaya dan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada mitra dan pembaca kami. Itulah yang membedakan kita dengan media lain. Kita bukan mereka. Kita adalah kita. Mari sejahtera bersama dengan kami koranmemo.com dan Koran Memo Group. Saya Ahmad Saiku, pemimpin redaksi koranmemo.com.
Dapat saya jelaskan, berita koranmemo.com berasal dari teman-teman wartawan di lapangan dan teman-teman konten kreator atau CC. Berikut saya perkenalkan CC baik di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Batam. Perkenalkan, nama saya Sadinta Aulia Sanjaya sebagai koordinator dan editor konten kreator koranmemo.com. Di sini saya bertugas untuk menganalisis trending topik di pencarian Google serta membantu tim redaksi untuk meningkatkan page views pembaca. Berikut ini kami akan perkenalkan konten kreator kami yang ada di berbagai kota yang telah berkontribusi menulis di koranmemo.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda M. Nur, berasal dari Batam, dan saya sekarang adalah seorang konten kreator di koranmemo.com. Perkenalkan, nama saya Siti Siska Agustina. Saya adalah konten kreator dari koranmemo.com yang berada di Kediri. Saya bertugas mengolah dan menulis berita atau artikel yang ada di koranmemo.com Kediri. Perkenalkan, saya Chandra Indah Kusumawati, konten kreator koranmemo.com dari Semarang. Perkenalkan, nama saya Hendi Nuryandi, berada di Tulungagung. Di sini saya bertugas sebagai kontributor atau penulis di koranmemo.com. Perkenalkan, nama saya Rika Wulandari. Saya di sini berperan sebagai konten kreator di koranmemo.com dan saya bertempat tinggal di Banyuwangi, Jawa Timur. Bisa kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Koran Memo. Hadirin, baru saja kita saksikan video profile dari koranmemo.com. Selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu memasuki acara inti pertama, yakni diskusi kebijakan daerah pasca selesainya bandara dan jalan tol. Acara selanjutnya akan dimoderatori oleh Bapak Irwan Maftuhin selaku General Manager Sejahtera.co. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Swastiastu, salam kebajikan. Puji syukur, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa merayakan, kalau dalam bahasa Jawanya selamatan, ditumpengi ngaten Pak Dodi nggih. HUT Koran Memo yang ke-8 tahun. Yang terhormat Direktur Utama Koran Memo Group, Pemret Koran Memo, Harian Bagi Koran Memo, Bapak Sihono, seluruh kepala daerah, Wali Kota Kediri, Bupati Kediri, Bupati Blitar, Wali Kota Blitar, Bupati Tulungagung, Bupati Trenggalek, ataupun yang mewakili Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Bapak Khairul Rafiq. Alhamdulillah pada malam hari ini jadi untuk mengisi, memberikan sebuah bobot atau oleh-oleh, tidak hanya sekedar menghadiri undangan ulang tahun, maka kami sisipkan sebuah diskusi kecil dengan tema yang mungkin agak ringan untuk ditulis, tetapi mungkin ini menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah daerah terutama. Itulah sebabnya kenapa kami juga mengundang beberapa kepala daerah lain selain Kabupaten dan Kota Kediri dengan tema yang sudah disebutkan MC tadi, bagaimana kita menyongsong keberadaan Bandara Doho Kediri setelah terbangunnya dan selesainya pembangunan Bandara Doho Kediri. Apa yang harus kita lakukan? Kemudian bagaimana yang harus kita kerjakan? Apa sih yang manfaat? Kalau
saya tidak ingin menggunakan kata dampak, nampaknya mungkin agak sensitif Pak Sony nggih, kata dampak ini. Saya tidak ingin menggunakan kata itu, saya hanya ingin mengatakan semoga ini sangat bermanfaat, lebih ke bermanfaatnya keberadaan Bandara Doho Kediri. Nah, seperti kita ketahui bahwa pembangunan adalah sebuah keniscayaan. Karena dinamika sosial budaya dan perkembangan zaman yang terus melaju dengan pesat, ini tidak mungkin kita stagnan berada pada satu titik, dan kita tidak mungkin kembali ke belakang, menarik sejarah ke belakang. Mungkin ada omongan yang mengatakan zaman biyen ngene, zaman saiki ngono dan lain sebagainya, tetapi bahwa faktanya yang ada, dinamika yang terjadi serta perkembangan seluruh aspek kehidupan manusia dituntut untuk senantiasa berkembang. Saya boleh mengutip apa yang ditulis oleh Nasution, makna filosofis sebuah pembangunan, yakni upaya sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanis, atau yang kemudian dilebarkan lagi oleh United Nations Development Program atau UNDP, pembangunan dalam khususnya adalah pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi masyarakat. Penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir, bukan alat, cara, atau hanya sekedar instrumen pembangunan, sebagaimana yang dilihat oleh model formasi modal manusia. Sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Nah, berangkat dari situ, maka mari kita bersama-sama mendiskusikan bagaimana kita menyongsong, bagaimana pemerintah daerah ini, tidak hanya Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, ataupun Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Trenggalek, yang mungkin nanti, bukan mungkin ya, saya bisa katakan otomatis akan menikmati manfaat dari keberadaan Bandara Doho Kediri. Saya tidak ingin berpanjang lebar di hadapan Bapak Ibu sekalian, langsung saja saya ingin meminta gambaran, mungkin gambaran ataupun tanggapan ataupun apapun bentuknya dalam diskusi malam ini berkaitan dengan menyongsong keberadaan Bandara Doho Kediri ini. Barangkali mungkin yang lebih tepat ya, menurut saya yang lebih tepat kita di awal ini bicara data dulu. Kita di awal bicara data lebih dulu. Dan Bandara Doho Kediri, mohon maaf, Bandara Doho Kediri ini secara otomatis tuan rumahnya adalah Pemkab Kediri. Ya, jadi tidak salah kiranya kalau saya lempar kesempatan pertama kepada Bapak Sony, Pak Dodi atau Pak Sony dulu. Maksud saya gitu Pak Dodi, tapi beliaunya meminta jenengan. Maksud saya tadi bicara data ini dari Litbang, tetapi Pak Sony minyaknya Pak Dodi dulu. Monggo Mas dibantu mic-nya ke Pak Dodi untuk memberikan gambaran seperti apa sih sebenarnya nanti. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Langsung pada permasalahan, bahwasanya permasalahan bandara di Kabupaten Kediri ini tidak terjadi, katanya Mas Mega, ujuk-ujuk. Jadi terjadi menurut perjalanan panjang. Jadi Mas Sony dulu di Bapeda sudah memplanning bandara FS-nya tahun berapa Mas Sony itu Mas Sony? Kita memplanning FS bandara itu 2009. Titik bandara itu ada 3 alternatif. Yang pertama ada di Jati,
wilayah Tarokan. Yang kedua Jatirejo Pak Dodi. Jati Kapur. Jati Kapurnya. Tarokan. Nggih. Yang kedua ada di Kunjang Kapi, yang satu ada di Pelosok Klaten, Wates, sekitar Wates Pelosok Klaten. Oh iya. Dari hal tersebut sudah kita paparkan dalam proses rencana tata ruang tata wilayah Provinsi Jawa Timur. Ternyata kita kalah sama Pemkab Blitar. Blitar. Padahal belum punya apa-apa pada waktu itu. Akan tetapi FS sudah jadi, DED pun sudah jadi, ternyata tidak bisa kita laksanakan. Maka syukur alhamdulillah ada pihak swasta, dalam hal ini PT Gudang Garam yang sekarang sudah mempunyai PT SDHI yang bekerja sama dengan pemerintah pusat melalui BSN ini untuk mewujudkan bandara di wilayah Kabupaten Kediri, khususnya wilayah Barat Sungai yang terkenal daerahnya kurang begitu subur iya, dibanding wilayah. Jadi data yang kita miliki pemerintah Kabupaten Kediri, FSDD-nya sudah komplit terkait dengan jumlah penumpang dan sebagainya sudah komplit, maka diadop di dalam hal tersebut, maka lahan yang dibutuhkan sekitar 447 hektar untuk bandara dan runway-nya, meskipun pembebasannya lebih dari 1.000 hektar. Iya Pak Mega ya. 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 Kami punya kata kunci bahwa setiap pembangunan pasti ada sisi positif maupun sisi negatif. Siap. Maka kami beserta Mas Sony di teman-teman Litbang dan Bapeda ini sudah beberapa 1 tahun yang lalu bikin kajian dampak apa yang akan terjadi karena banyak lapangan kerja terutama sektor pertanian, perkebunan, peternakan ini yang harus tersita karena areanya untuk kegiatan bandara maupun pembangunan kota baru di wilayah sungai. Dan kami pun juga melalui RT/RW kami bahwa kawasan industri kita tetapkan ada di wilayah Tarokan, perbatasan dengan Nganjuk. Kurang lebih sekitar 250 hektar untuk kawasan industri. Betul. Kalau di Nganjuk punya King, nanti kita juga punya di Kabupaten Kediri. Nah, dari hal tersebut, seluruh SKPD kita tempatkan untuk melakukan pelatihan-pelatihan untuk merubah mindset masyarakat yang ada di wilayah yang terdampak tersebut untuk nantinya mampu untuk ikut serta di dalam proses mengawal bandara, tidak menjadi penonton tetapi juga pemain. Dan kami pun juga sudah menyiapkan teman-teman adik-adik kita dari lulusan Politeknik Penerbangan Surabaya. Data terakhir kemarin ada 127 alumni Politeknik Penerbangan yang berKTP Kabupaten Kediri. Ini yang akan kita jadikan, jangan sampai warga kita nanti menjadi penonton. Mungkin sekilas yang bisa kita sampaikan itu. Untuk lebih detailnya Mas Sony dari Litbang akan menambahi. Monggo Mas Sony, kami persilakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sony, ini perintahnya Pak Ketua Dewan loh, bukan saya yang merintah. Ini kalau ini perintahnya Pak Ketua Dewan. Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku sing merintah sanes Bapak Ketua Dewan. Niku nggih dulur kula. Asli modusi. Nah, iya. Sebenarnya biar beliau sendiri yang ngomong. Saya sudah tahu sebenarnya, cuman beliau sendiri yang ngomong. Timbang dilirik Mas Mega, dhek iku ya dulurku. Nah, begitu. Iya. Jadi kita semua bersaudara. Alhamdulillah. Nyuwun sewu Mas Dodi dan Bapak Ibu sekalian yang hadir. Sebenarnya terkait dengan adanya bandara dan juga didukung adanya akses tol, itu akan merubah
landscape, akan merubah ekosistem bisnis maupun kemasyarakatan. Jadi peran dari Koran Memo sangat besar di sini untuk menyampaikan informasi yang cukup komprehensif bagaimana ekosistem bisnis yang akan dibangun oleh PT Godang Garam Group, sehingga para pihak stakeholder yang terkait termasuk masyarakat di Kediri Raya, termasuk pemerintah daerah di Kediri Raya, tidak gagal paham dalam berperan. Engko angen-angen iki nggawe jas, baik baju koko. Nah, khawatirnya nanti masyarakat di sekitar terlalu berlebihan angan-angannya. Jadi, wah, ini bandara. Jadi setelah ada model yang disebut dengan ekosistem bisnis yang dibangun, sehingga bisa dipetakan kita itu akan berperan serta seperti apa, mempersiapkan SDM, infrastruktur pendukung dan lain sebagainya. Nah, jadi kan kalau di bandara itu, di intinya bandara itu kan miliknya Angkasa Pura. Ya. Di luar Angkasa Pura itu kan Godang Garam Group punya. Ya. Kan itu kan? Ya. Wilayah setelah itu kabupaten. Nah, di kabupaten di sekitarnya itu adalah ada kota Kediri, ada Nganjuk dan lain sebagainya. Tulungagung, bahkan ya. bahkan Madiun. Nah, disinilah kita nanti berbagi peran, misalnya untuk di Angkasa Pura memerlukan SDM grade kayak apa, di Godang Garam Group juga apa, atau mungkin di sektor bisnis atau bahkan informalnya, sehingga kami di Pemkab itu bisa memfasilitasi untuk mengisi itu. Diperlukan ahli IT berapa, kita bisa berusaha cetak. Ya. UMKM, ya. UMKM sing koyo opo? Yang seperti apa? Kan begitu. Produk apa saja UMKM-nya? Nah, terus bagaimana mengkurasinya? Nah, itu semua itu harus komprehensif. Kita tidak hanya sekedar ngomong infrastruktur, ini hajat hidup orang banyak. Siap. Jadi nanti memang kita akan, sudah ada kajian-kajian yang ada di Balitbank macam-macam, tapi ini nanti perlu dikaji agar komprehensif untuk kebijakan mendatang. Nyun sewu, berkait dengan Memo, saya ingin menyampaikan sugeng ambal yuswa ke Wolu. Saya harap Koran Memo tetap berjaya, maju, dan tetap nakal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Sony. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Pak Sony, Pak Dodi. Demikian gambaran yang ada dari perwakilan sebagai wakil rakyat Pak Dodi. Saya mohon izin saya panggil Pak Dodi Banteng gitu ya. Kan wakil rakyat beliau. Nah, ini ada yang punya data, yang pegang data. Jadi saya mungkin gambaran itu lengkap. Saya barangkali mungkin kita perlu tambahan dari sisi ekonomi, paparan secara ekonomi dari mungkin dari Kepala Perwakilan BI Kediri Pak Muhammad Khairul Rafiq berkenan memberikan bagaimana gambaran atau pendapat bagaimana menyongsong keberadaan Bandara Doho ini. Mungkin seringkali saya dengar BI kan gencar-gencarnya ini melakukan pelatihan UMKM, mendorong UMKM agar go global dan sebagainya. Nah, monggo Pak Rafiq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan keberadaan Bandara Doho Kediri, terus terang kami belum memiliki kajian secara akademis ya. Apa kira-kira dampak ekonomi pasca beroperasinya bandara ini terhadap kondisi ekonomi di daerah di sekitarnya.
Kami belum memiliki karena memang saya kira perlu ada kajian yang lebih mendalam. Dan bandara ini kan tentunya akan memberikan akselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah sekitarnya. Betul, terutama ekonomi. Terutama ekonomi. Dan kita ketahui setiap kali ada investasi tentunya di situ berharap ada kegiatan ekonomi. Dan keberadaan Bandara Kediri sendiri tentunya akan memberikan manfaat terhadap daerah sekitarnya, terutama mungkin Kota Kediri, Kabupaten Kediri maupun Kabupaten Nganjuk. Kita ketahui bahwa Kediri ini merupakan kota basis ekonominya, kalau kita lihat PDRB-nya terbesar saat ini, pertumbuhan ekonominya disumbangkan oleh PT Gudang Garam. Dan tentunya kalau kita lihat semangat dari pemerintah Kota Kediri bahwa Kediri nanti akan menjadi kota service city. Tentunya yang bisa dikembangkan dengan keberadaan bandara adalah kegiatan MICE. Jadi meeting, insentif, event, ya semacam kegiatan-kegiatan jasa, terutama jasa. Dan di situ tentunya sangat penting sekali untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut. Sementara kalau Kabupaten Kediri yang memiliki potensi pertanian dan tadi disampaikan oleh Bapak pimpinan DPRD bahwa akan menyiapkan kawasan industri, tentunya ini juga akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi daerah sekitarnya. Dan tidak lupa Nganjuk pun juga sebenarnya memiliki tipikal ekonomi yang sama dengan Kabupaten Kediri, dan di sana juga ada kawasan industri. Dan harapan kami tentunya bandara akan memberikan manfaat yang positif. Dan kita ketahui kalau kita lihat pergeseran industri di Jawa Timur itu semakin ke selatan. Ini karena memang di wilayah Surabaya dan sekitarnya upah minimum pekerja itu cukup tinggi, sehingga ini kesempatan emas bagi wilayah Kota Kediri, Kabupaten Kediri dan Nganjuk. Saya kira itu mungkin sedikit sumbangsi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Khairul Rafiq yang sudah memberikan gambaran secara dari sisi ekonomi. Mungkin agak nyambung. Namanya saya jadi takut saya Mas Dodi sama Mas Dodi Bandeng ini. Saya sudah bikin outline sedikit. Namanya dapat bocoran dia. Persis apa yang saya tuliskan. Enggak tahu dapat bocoran dari mana Mas Dodi Bandeng. Padahal tidak ada yang saya share ini. Tapi begitu juga Pak Khairul Rafiq. Jadi tadi sore saya sempat bikin dadaan sedikit outline lah untuk kita ini mau diskusi, masa nggak ada semacam term of reference-nya, makanya saya bikin term of reference-nya yang pada intinya bahwa memang pembangunan adalah sebuah keniscayaan, tetapi jangan lupa rakyat juga harus diperhatikan. Nah, pada intinya yang seperti itu, terutama tadi gambaran-gambaran ekonomi yang disampaikan oleh Bapak Khairul Rafiq serta gambaran-gambaran penyiapan infrastruktur maupun sumber daya manusia, pembangunan manusia di sekitar kawasan bandara yang tentunya juga akan memberikan manfaat yang lebih selain dampak mungkin ya, selain dampak akan memberikan manfaat yang lebih bagi daerah sekitar, tidak hanya Kabupaten Kediri yang sebagai pemilik bandara, artinya bukan pemilik ya, dalam tanda kutip pemilik penguasa. Nah, dalam hal ini Kabupaten Tulungagung, Galek, Blitar, Kabupaten Kota, Nganjuk juga akan menerima manfaat itu. Karena secara tidak langsung dengan keberadaan bandara, orang Kediri yang dulunya ini misalnya mau impor barang dari luar negeri misalnya, agak susah kan, nunggunya lama. Karena kan transitnya di Surabaya kan ngaten Pak Dadi. Nah, apakah kemungkinan ini nanti juga akan terwujud kalau percepatan ini misalnya nanti cukup transportnya kalau perusahaan ekspedisi DHL ataupun
apalagi yang satunya itu bisa langsung mendarat di Kediri, kan lebih cepat. Nah, secara kasat mata dari pandangan saya seperti itu percepatan yang bisa saya gambarkan dari sisi ekonomi. Selain mungkin aspek-aspek lain seperti yang digambarkan oleh Pak Khairul Rafiq tadi, di Nganjuk sudah nampaknya Nganjuk sebenarnya kayaknya saya curiga sudah menyongsong ini, kayaknya sudah bikin king. Tapi Kabupaten Kediri sudah mempersiapkan yang tadi disebut 250 hektar itu Pak ya di daerah Tarokan. Apalagi hari ini selain bandara juga ada jalan tol yang melintas berapa kabupaten itu dari Nganjuk sampai Tulungagung. Nah, mungkin barangkali Pemkot Kediri, Pak Habib mau memberikan sedikit gambaran. Boleh berdiri? Monggo, Pak Habib. Kalau saya menghadap ke sana kan sehingga hadirin kan tahu wajah saya. Iya, kegantengan Pak Habib Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Permana, sehari-hari bertugas di Dinas Kominfo Kota Kediri. Menarik sekali memang tadi tema yang disampaikan. Kalau tadi Mas Dodi, saya panggil Mas Dodi Banteng, tiru-tiru ya, Mas Dodi Banteng, menyebutkan sudah mempersiapkan menyambut bandara. Saya atau kami pemerintah kota tidak mau ketinggalan. Asik. Karena bagaimanapun juga kita juga secara administrasi memang kita di luar tapi sangat dekat gitu kan. Mencolot pagar mlebu kota. Jadi pemerintah kota pun dalam hal ini Mas Abu punya mimpi besar. Apa mimpinya? Bahwa kota Kediri itu harus bisa menyambut atau mengambil manfaat dengan berdirinya bandara. Kemudian apa yang dipersiapkan? Sudah banyak dipersiapkan. Jadi sebelum rame-rame bandara itu mau di Tulungagung, mau di mana, Kepung bukan ya, di Pelosok Klaten atau Kunjang. Saat masih ada rumor sriwing-sriwing, artinya belum jelas. Masih desas-desus. Ya, masih desas-desus. Mas Abu sudah punya mimpi mempersiapkan. Ya. Apa yang dipersiapkan? Satu, warga harus bisa bahasa Inggris. Karena itu penting menurut pandangan Mas Abu. Karena untuk berinteraksi kita kan perlu komunikasi. Betul. Jadi sekarang di Kota Kediri banyak spot-spot untuk belajar bahasa Inggris. Artinya bukan belajar Inggris secara grammar, tapi conversation. Bahkan tukang becak pun sudah ada yang harus bisa. Jadi ada 199 spot. Spot itu begini Bapak, maksudnya bukan kelas tapi kelompok. Belajar itu bisa di taman, di teras atau di bawah pohon yang rindang. Pos kampling mungkin yang sudah. Pos kampling bisa. Yang aktif partisipan itu sudah 2.500 sekian. Istimewa. Jadi jangan heran kalau 5 atau 3 atau 5 tahun ke depan Kediri ini bukan kampung Inggris lagi, kota Inggris. Nyun sewu Pak. Kalau di sana ya kalau di kabupaten kan ada kampung Inggris yang sudah go internasional. Kita maunya yang kota Inggris. Kota Inggris, betul. Pertama, jadi Mas Abu punya mimpi, wargaku kudu iso komunikasi bahasa Inggris, nggak perlu grammar, conversation langsung ya. Pokoknya apa yang disampaikan dipahami oleh penerima. Betul. Dan bisa menjawab. Iya. Bukan hanya yes no saja. Kemudian apalagi yang dipersiapkan? Di tiap-tiap kelurahan harus punya daya tarik. Karena dengan adanya bandara, dengan adanya tol, agar kota Kediri tidak dijadikan lewat saja riwa-riwi tapi diampiri, maka setiap di kelurahan harus punya daya tarik. Kalau punya kerajinan tenun, diberdayakan, dikembangkan. Ada wilayah yang sifatnya itu seperti apa? Tempat wisata, ada sumber, dikembangkan. Ada kampung tahu, ada kampung pecut. Loh kemarin kampung pecut itu sudah dikunjungi oleh artis-artis Jakarta. Betul. Mereka syuting di sana Pak. Iya.
Jadi ingin tahu apa itu Kampung Pecut. Jadi setiap kelurahan ditarget harus ada satu ikon yang menjadi yang bisa menarik, yang bisa menjadi daya tarik. Harapannya mimpinya Mas Abu sehingga nanti kalau orang lewat tol tidak sekedar lewat saja tapi mampir. Itu. Kemudian tadi ada kampung keren, istilahnya kampung keren. Kemudian ada bahasa Inggris. Kemudian ada lagi apa itu? Lupa saya. Tadi masih banyak. Sekarang ada lagi. Bapak kenal Prodamas enggak? Pernah dengar enggak? Prodamas. Program pemberdayaan masyarakat. Kalau Bapak belum pernah mendengar ya kebangetan lah. Itu kan kita sering toh kita lewat media massa. Apa saya yang terlalu lama tidur Pak Habib ya, saya nggak pernah mendengar. Jadi Prodamas itu awalnya kan setiap RT dikasih anggaran 50 juta. Dikelola oleh masyarakat yang merencanakan, yang melaksanakan, yang mengawasi. Itu sudah terjadi pada saat Mas Abu menjabat di periode pertama. Jadi Bapak Ibu kalau jalan-jalan ke kampung, maksudnya di wilayah di kelurahan-kelurahan jalan sudah pavingan semua. Ada stempelnya Prodamas semuanya. Semua Prodamas. Warga butuh apa mau punya hajatan, sudah ada kursi tersedia di tiap-tiap RT. Nah, itu kan 1-2 tahun saat Mas Abu di periode pertama. Apakah sampai hanya tingkat RT kan jenuh? Tidak, dikembangkan lagi. Skalanya sekarang bukan RT. Jadi di tahun 2022 ini 2003 skalanya sudah kelurahan. Jadi kalau ada kelurahan Pocanan misalkan membangun harus sambung dengan kelurahan tetangga. Di 2024 skalanya sudah kota. Jadi kalau Bapak tahu kelurahan Pocanan, kelurahan Baluwerti, Dandangan, Jagalan, Kemasan, Setono Gedong, Setono Pandi, itu akan menjadi kawasan yang akan dirubah wajahnya. Mulai dari jalan, taman. Itu untuk salah satu strategi juga untuk menarik daya menarik namanya lebih orang. Siap ke smart city ini namanya Kota Kediri. Loh, kita juara loh. Kemarin smart city kita dapat juara 5 besar. Jadi sejajar dengan di tingkat nasional kita smart city menjadi salah satu masuk 5 besar. Kembali ke itu. Jadi Prodamas kalau dulu memang tingkat RT. Sekarang sudah menjadi kawasan skalanya kelurahan. 2024 skalanya sudah kota. Jadi nanti mulai Jalan Diponegoro, Jalan Pemuda, Jalan Doho, Jalan Patimura itu akan dirubah. Artinya dibenahi, dipacai gitu loh. Sehingga masyarakat kan sekarang ada, wah Prodamas sudah nggak update. Karena masyarakat sendiri sudah bingung. Iki arep mbangun apa? Apalagi sekarang 100 juta loh Bapak. 100 juta per tahun itu. Makanya, jadi kita sering dapat kunjungan dari tamu pemuda kota kabupaten di luar Jawa untuk studi tiru sering. Nah, 100 juta. Jadi bangunnya besok masyarakat RT itu sekarang udah bingung. Loh, sunatan itu loh. Barang pecah belah itu nggak bingung, nggak cari, nggak nyewa lagi, dirawat. Bahkan ada beberapa kelurahan RT itu yang bisa memanfaatkan untuk usaha, karena memang ada juga untuk anggaran itu untuk koperasi. Untuk pengembangan KUB ada. Jadi begitu Mas, pemerintah Kota Kediri meskipun secara kewilayahan tidak secara administrasi tidak memiliki bandara punyanya Mas Dodi tapi kita juga antisipasi Mas Dodi. Jadi program-program mimpinya Pak Wali itu juga untuk menyambut bandara sekaligus tol di simpang sebelah barat
barat sungai, itu nanti akan terpecah atau terbagi menjadi 4. Jadi ada jalur tol dari sana, dari exit tol dari Tulungagung, dari utara kan, yang menuju bandara, menuju Dangara mungkin. Jadi di situ lah. Itu kalau Kediri nggak punya dadar dilewati tok, Pak. Betul. Bablas ngesakne warung-warung. Biasanya anduk pecel Jalan Doho ditinggal bablas. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, ini sekedar cerita. Cerita artinya perlu kami tekankan bahwa Kota Kediri pun sudah mengantisipasi, Pak Dedi. Pun demikian kita sudah berusaha jadi nanti terjadi pembangunan itu terlaksana dan kita bisa memanfaatkan dampak positifnya, alhamdulillah. Sekian, terima kasih Mas. Terima kasih Pak Habib. Istimewa sekali bahwa memang itu memang upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pemkot Kediri dalam menyambut keberadaan Bandara Doho Kediri yang akan ditopang dengan jalan tol. Nah, ini sangat penting bagi para pengusaha. Keberadaan tol, apalagi bandara, ini akan menjadi pertimbangan yang sangat utama. Karena keberadaan tol secara otomatis akan mempercepat distribusi produk barang mereka sehingga surplus atau perputaran ekonomi perusahaan akan semakin baik, meningkat dan lain sebagainya. Di tengah himpitan perekonomian yang sedang secara global yang hari ini sedang terpukul berat. Padahal pandemi sudah lewat tapi pukulannya masih terasa sampai hari ini. Nah, ini mungkin ada dari pemerintah daerah lain, Nganjuk, Blitar ataupun Tulungagung yang ingin menyampaikan gambaran atau bagaimana? Ada perwakilan dari? Tidak ada? Dari Nganjuk? Tulungagung? Blitar, kabupaten kota? Enggak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke di sini ada Kajari Nganjuk. Karena seringkali kita mendengar ketika ada proyek pembangunan, terutama jalan tol, pasti kita sering baca tentang mafia tanah. Mafia tanah. Nah, ini yang selalu ada loh Pak Kajari. Dimanapun ada proyek, apalagi proyek nasional, selalu saja ada mafia tanah. Nah, saya tidak tahu ini seperti apa sih, makanya kita dengarkan bersama Bapak Kajari Nganjuk. Monggo Pak Kajari. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pertama, udah kesempatan yang baik ini kami mengucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih. Memo yang ke-8. Barangkali menyambung sarasehan hari ini. Memang ketika tadi saya dengar ini kan artinya harapan-harapan baik yang disampaikan oleh beberapa narasumber, tetapi juga ternyata di balik upaya perbaikan harapan-harapan ini ada satu tantangan yang pasti terjadi di masyarakat. Betul. Dan seperti yang disampaikan bahwa ada peluang terjadi juga mafia di dalam sangat besar, karena apalagi misalnya untuk pembangunan jalan tol yang dalam catatan kami membutuhkan sekitar luas tanah yang diperlukan sekitar 2,1 juta meter persegi yang memanjang misalnya antara Kediri dan Kertosono. Iya. Untuk Nganjuk sendiri itu ada di sekitar 16 desa dan 3 kecamatan. 3 kecamatan. Selebihnya tentu dari Kediri, Kabupaten Kediri. Nah, tentu ini menjadi peluang, dalam tanda kutip peluang. Peluang bagi oknum-oknum itu. Peluang beberapa pihak yang untuk kemudian masuk. Beberapa kasus di beberapa daerah untuk pembebasan untuk jalan tol memang terbukti ada mafia tanah. Betul. Nah, inilah yang kemudian harus juga menjadi antisipasi dari kita semua. Karena kalau kemudian praktek mafia tanah terjadi di seputaran daerah perkembangan ini, maka tentu sedikit banyak ini akan terjadi penghambatan. Menghambat tujuan dari pembangunan itu sendiri. Samping itu kemudian yang akhirnya menjadi korban adalah masyarakat. Masyarakat, betul.
Nah, jadi ketika kita berbicara pembangunan, tentu dampak ini juga tentu harus menjadi bahan pembicaraan. Ini harus diperkirakan dan diantisipasi. Oke. Nah, pada prinsipnya kejaksaan, baik Kejaksaan Negeri Nganjuk, Kejaksaan Kabupaten Kediri maupun Kota Kediri, prinsipnya sebenarnya telah mengantisipasi dengan adanya Satgas Mafia Tanah. Ini adalah perintah Bapak Jaksa Agung, sehingga tujuannya itu mengantisipasi terjadinya, mengantisipasi dan bahkan kemudian bisa melakukan penindakan. Harapan kami tentu mudah-mudahan harapan-harapan baik yang disampaikan tadi dapat dipahami oleh masyarakat. Masyarakat tidak begitu mudah tergiur. Amin. Karena mestinya masyarakat mendapat keuntungan ketika tanahnya mendapat ganti untung. Betul, bukan ganti sebenarnya rugi. Pada beberapa kasus yang kami tangani, khususnya di Nganjuk, beberapa kepala desa justru terjerat dengan karena adanya pembebasan lahan tol. Nah, ini yang kami sangat cegah. Betul. Harapannya masyarakat diuntungkan, bukan masyarakat atau kepala desa terjerat hukum. Jadi ya itu pada kesempatan ini mudah-mudahan dengan peringatan Koran Memo yang ke-8 ini menyuarakan masyarakat untuk tidak gampang tergiur dengan upaya atau ulah dari beberapa pihak yang kemudian masuk menjadi mafia tanah. Itu saja kalau menurut kami yang perlu diantisipasi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kajari. Jadi kenapa saya lempar langsung ke Bapak Kajari, karena ini satu kesatuan nampaknya dalam rangka tujuan pembangunan yang sebenarnya sudah ada bandara yang kemudian disambut dengan jalan tol, maka ini satu paket. Jangan sampai yang kemudian terjadi apa yang dikhawatirkan, justru kemudian rakyat justru menjadi dalam tanda kutip korban atau terdampak dari pembangunan ini. Cuman kadang pemahaman masyarakat sendiri Pak Kajari yang kadang keuntungan itu hanya dimaknai sementara itu saja, saat itu saja, kurang berpikir jangka panjang dan kurang memahami apa yang sudah di program pembangunan yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Tapi juga tidak bisa disalahkan, ini bisa disebut jaring laba-laba memang karena ada oknum-oknum yang tergiur dengan keuntungan-keuntungan itu tadi dengan memanfaatkan kondisi yang sudah ada. Nah, pemerintah jadi serba salah, bikin program pembangunan yang justru kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum itu sehingga justru menyengsarakan rakyat. Tetapi ketika pembangunan tidak segera dipercepat, pemerintah juga dalam situasi yang salah. Baik, saya pikir cukup panitia, cukup ya. Tidak ada kepala daerah atau perwakilannya dari daerah lain yang ingin menyampaikan. Pada intinya bahwa pembangunan adalah sebuah keniscayaan. Tetapi jangan sampai pembangunan ini justru menimbulkan kemudaratan. Itu kata akhir penutup saya, seperti yang tadi sudah digambarkan oleh beberapa tokoh kita tadi. Dan saya ingin sebagai yang ditunjuk oleh Direktur Utama sebagai General Manager dari Sejahtera.go, saya hanya ingin menyampaikan sedikit gambaran perluasan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Mega dan Pak Bambang tadi, bahwa memang layaknya pembangunan, dinamika dan pertumbuhan bisnis industri media ini juga harus diakselerasikan, percepatannya juga harus diakselerasikan, karena di sisi lain dalam lingkaran pembangunan oleh pemerintah, media memiliki peran yang sangat besar. Kalau mungkin Pak Dodi sebagai wakil rakyat akan menilai dan kemudian mengaudit birokrasi pemerintahan daerah, maka kami sebagai media yang tentunya juga berhak mengkritisi Pak Dodi sebagai wakil rakyat. Pak Dodi sudah ngapain aja untuk rakyat ini, kan sudah jadi wakil rakyat kan gitu. Kurang lebihnya. Jadi mohon maaf Pak Dodi, dalam posisi ini kami lebih tinggi dari jenengan. Ngapunten lho Pak Dodi. Iya.
Barangkali itu gambarannya, dan media sejahtera.co akan menjadi sebuah wahana baru bagi edukasi, pendidikan maupun informasi. Kalau tadi disebut bahwa racun informasi adalah hoax yang rata-rata berada di media sosial, maka kami akan berusaha menjadi penghancur dari racun itu. Semoga harapan dan mimpi kami itu terwujud, karena ini demi kebaikan bersama, kebaikan bangsa kita. Dan saya Irwan Maftuhin, saya akhiri diskusi kita malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi yang sangat luar biasa, kami ucapkan terima kasih kepada General Manager Sejahtera.co Bapak Irwan Maftuhin. Baik hadirin, menuju acara selanjutnya. Sebelum ke acara inti yang kedua, yaitu launching Sejahtera.co sebagai bentuk apresiasi terhadap KPPN Kediri. Dalam kesempatan ini Koran Memo Group ingin memberikan cindera mata kepada KPPN Kediri yang akan diserahkan langsung oleh Direktur Utama Koran Memo Group, yakni Bapak Mega Wulandari, kepada perwakilan KPPN Kediri Bapak Hendy. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Luar biasa sekali, bisa kita beri tepuk tangan yang meriah. Kami persilahkan duduk kembali dan terima kasih pada teman-teman Panji Galuh Kota Kediri. Hadirin memasuki acara inti selanjutnya, yakni launching brand baru dari Koran Memo Group, Sejahtera.co. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Sejahtera.co. Baik, selanjutnya kami akan mengundang Direktur Utama Koran Memo, Kepala Bank Indonesia Kediri, Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk, RSUD Gambiran, Ketua DPRD Kabupaten Kediri, dan Kepala Kominfo Kota Kediri untuk maju ke depan menekan sirine tanda launching Sejahtera.co.
Baik Bapak dan Ibu, tunggu aba-aba dari saya ya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Menekan sirine bersama-sama tanda launching sejahtera.co dalam hitungan 3, 2, 1. Bisa kita beri tepuk tangan yang meriah atas launchingnya sejahtera.co. Baik, menyambung acara selanjutnya yaitu potong tumpeng. Kepada petugas bisa dibantu. Kepada jajaran kami mohon untuk tetap di tempat untuk mengambil dokumentasi. Baik, acara selanjutnya yaitu potong tumpeng. Bapak Ibu hadirin dimohon tetap berada di depan untuk acara selanjutnya ya ini potong tumpeng. Boleh kembali ke depan Bapak dan Ibu, mohon maaf. Boleh kembali langsung saja ke sini. Kepada Direktur Utama Koran Memo, Bapak Mega Wulandari, kami persilahkan untuk memotong tumpeng yang pertama. Dan bisa didampingi oleh Bapak Ibu jajaran seperti tadi. Untuk potongan tumpeng yang pertama bisa diserahkan kepada Bapak General Manager Sejahtera.co, Bapak Irwan Maftuhin. Bisa kita beri tepuk tangan yang meriah. Baik, inilah potongan tumpeng pertama yang akan diberikan kepada General Manager Sejahtera.co, Bapak Iwan Maftuhin. Baik, potongan tumpeng kedua akan diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kediri. Nggih, Bapak boleh potongan kedua. Lagi bisa kita beri tepuk tangan yang meriah penyerahan tumpeng yang kedua kepada Bapak Kepala DPRD Kabupaten Kediri. Baik, sekali lagi Bapak potongan tumpeng yang ketiga yang akan diberikan kepada baik. Masih ada sesi swab penyuap ya. Untuk potongan tumpeng ketiga akan diberikan kepada Kepala Bank Indonesia Kediri. Hadirin sekali lagi bisa kita beri tepuk tangan yang meriah. Kami ucapkan terima kasih banyak dan bisa mengambil sesi dokumentasi terlebih dahulu.
kepada seluruh jajaran kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat anniversary ke-8 Koran Memo sekaligus launching sejahtera.co. Kepada tim yang bertugas, mungkin boleh nyanyi selamat ulang tahun dulu biar semakin meriah malam hari ini. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah selalu yang ku beri, bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, ngemodal dikit jadi. kepada Bapak Ibu tamu undangan, kami persilakan untuk naik ke atas panggung untuk sesi dokumentasi. Sekali lagi kepada Monggo, seluruh Bapak tamu dan undangan Ibu yang terhormat, boleh naik kami ke aturi atas. untuk naik ke atas panggung untuk sesi dokumentasi. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan cita-citamu. Mudah-mudahan Luar biasa kemeriahan launching sejahtera.co pada malam hari ini ya, Indo Wisnu. Kepada tamu undangan, kami persilakan naik ke atas panggung. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Baik, kami mulai untuk sesi dokumentasi ya, Bapak dan Ibu. Boleh lihat ke arah kamera. Semoga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun yang ke-8 untuk Koran Memo. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Boleh ditunggu dulu Bapak, setelah ini kita akan pengambilan video untuk Bapak Mega. Setelah ini Bapak Mega bisa mengucapkan 8 tahun Koran Memo dan Bapak Ibu bersama-sama meneriakan semangat Jawa Timur. Oke? 8 tahun Koran Memo. Semangat Jawa Timur. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan bisa kembali ke tempat duduknya lagi. Baik, demikian serangkaian acara 8 tahun anniversary Koran Memo, Sarasehan dan juga launching sejahtera.co. Kami selaku tim yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koran Memo kok dibanding-bandingke, saing-saingke yo mesti menang. Tak ya aku yo ora mampu, bosanku aku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti
Pasukan ambiarnya boleh tangannya di atas ya. Sopo wonge sing ra lara ati, wis kancane kan semene, nanging kabeh ora ono artine, ra ono ajine. Koran Memo kok dibangke-bangke, sae-saeke yo mesti menang. Nah oh ya oh aku jo ora mampu, mosaku aku mencintaimu. Berharap engkau mengerti di hati ini, hanya Koran Memo. Mari kita juga sama-sama yuk. Koran Memo kok dibangke-bangke, sae-saeke yo mesti menang. Ah oh ya oh aku jo ora mampu, mosaku aku mencintaimu. Berharap engkau mengerti di hati ini, hanya Koran Memo. Sekali lagi kita bernyanyi sama-sama untuk Koran Memo.